Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial Laravel 8. Kita membuat hak akses ya, membuat login, logout dan registernya. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar dasar-dasarnya ya. Jadi kita coba buat login, logout dan register yang sederhananya ya. Oke. Nah, jadi ini project saya sudah saya buka dan coba teman-teman, karena saya udah lama nggak buka Laravel, jadi biasakan untuk mengupdate ya, upgrade komposernya. Coba komposer upgrade ya, biar Laravel ini akan mengupdate versinya ya. Kalau ada versi yang berubah atau repository yang atau paket-paket yang update, jadi dia juga akan update langsung. Nah, kita cek sini. Nah ini dia update kan. Routing misalnya dari versi 52.0 jadi versi 52.1. Oke, biasakan upgrade komposernya ya teman-teman, biar up to date. Oke, karena kita mau buat login, oh ya, saya jalankan dulu PHP Artisan RP. Saya jalankan dulu projectnya. PHP Artisan, bentar ya, lagi upgrade. Kita tunggu dulu upgrade-nya selesai. Oke, PHP Artisan survey. Nah ini. Oke, saya jalankan dulu 127. Oke, ini dia. Oke, kita buat halaman login, logout dan register. Di login, logout dan register ini kita pakai bawaan dari Laravelnya ya teman-teman. Kita pakai aja bawaan dari Laravelnya. Nah teman-teman cukup kita install dulu library-nya ya, Laravel UI, Composer require Laravel UI ya. Oke, dipastikan laptop teman-teman terkoneksi ke internet ya. Oke, kita install dulu. Oke, kita install Laravel UI-nya versi 3. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita install autentifikasinya ya. Laravel autentifikasinya nanti akan nambah lagi di sini. Di controller ini ada autentifikasi. Oke, kita coba PHP Artisan. Ketik dulu PHP Artisan. Nanti akan nambah menunya ya. Di sini ada menu out ya teman-teman. Nah, ini menu out ya. Nah, ini out. Oke, sekarang kita buat outnya. PHP Artisan, kita pakai Bootstrap UI, Bootstrap step out ya. Oke, nah jadi ini dia akan buat autentifikasinya, ada loginnya, registernya udah ada juga. Nah, jadi ini kan kita kan udah punya home controller ya, home controller ini kan hanya kita uji-uji aja sebelumnya ya. Nah, kita timpa karena dia ini file home controller kan udah tersedia tuh. Apakah ingin mereplace atau enggak ya, kita replace aja ya, kita timpa aja ini yes. Oke, nah jadi dia ganti ya. Nih, nanti kita modifikasi lagi. Oke, kita biarkan aja dulu seperti ini. Nah, oke, nanti kalau udah install seperti ini, autentifikasinya udah kita install, otomatis kita sudah bisa. Nah, ini coba di refresh, maka dia akan kembali ke login ya. Jadi nggak bisa login ya. Dia akan memprotect halaman home-nya. Nah, di sini, middleware. Oke. Nah, kemudian teman, kita kan, nah halaman home kan terproteksi. Jadi harus login dulu ya. Kemudian ini guru juga. Nah, misalnya kita
buka guru ya, guru. Nah, ini kan bisa ya. Untuk memproteksi guru, kita kopas aja middleware ini. Nah, kita taruh di dalam construct controller. Jadi kita taruh di tiap-tiap controllernya. Refresh. Nah, nggak bisa lagi ya. Jadi kita taruh di tiap-tiapnya. Begitu juga penjualan nanti. Kalau kita ingin proteksi juga, ini bagi yang ingin memproteksi ya teman-teman, taruh di construct ya. Oke, siswa juga taruh di construct. Oke, itu aja. Nah, karena login ini, nah kita kan perlu register ya nanti. Nah, datanya kan kita belum ada tuh. Localhost, php main admin. Nah, kita pakai tabel dari bawaan Laravelnya. Nih, ini kan kita belum punya tabel untuk user ya. Nah, ini kalau saya register ya. Nah, misalnya ini karena template-nya belum ada, jadi nanti kita integrasikan dengan template yang kita gunakan. Nah, ini misalnya saya passwordnya tuh 2345678 register. Nah, ini akan error ya teman-teman. Kenapa? Karena tabelnya tidak ditemukan. Nah, sekarang kita buat dulu tabelnya. Untuk membuatnya kita ambil aja dari ini. Coba teman-teman buka app. Nah, nih database ya, database. Nah, ini migration ya, kita ambil. Nah, ini udah ada bawaan tabel usernya. Nah, terdiri dari name ya, name, email, email verifikasi, password ya. Oke, kita lakukan aja migrasi. PHP artisan migration. Migrate ya. Migrate. Nah, oke. Maka akan terbentuk sebuah tabel di sini. Nah, ini ya, tabel user. Nah, ini dia. Nah, ini tabelnya. Nah, kita memanfaatkan tabel ini untuk login. Oke, coba nah, saya coba lagi register ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Register. Oke, nah langsung login ya. Kamu sudah login. Jadi data yang kita register tadi sudah masuk ke tabel ini ya. Nah, ini sudah masuk, ini passwordnya sudah di encrypt langsung. Nah, sekarang kita lakukan integrasi. Nah, lakukan integrasinya ya. Ini kan kita lakukan integrasi, kita logout dulu agar tampilan login ini sesuai dengan template yang kita gunakan. Nah, ini saat kita login, saat kita register, itu passwordnya saya coba register baru, Budi misalnya. Nah, Budi. Nah, misalnya passwordnya 1234 aja, nggak bisa ya, karena ini minimal 8 karakter ya teman-teman. Oke, sekarang kita integrasikan. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini di bagian HT controller udah nambah ya, satu folder untuk khusus autentifikasinya. Kemudian teman-teman coba perhatikan di bagian root ya, di bagian root. Nah, ini udah terbentuk sebuah root ya. Nah, ini root. Oke, home-nya. Oke, jadi ini ini nggak masalah, kita biarkan aja ini untuk home. Oke, cuman teman-teman perhatikan di view-nya ya. View-nya itu akan nambah lagi di bagian resource ya, view. Nah, ini ada file home ya. Ini file yang ini ya tadi, yang tampilan dashboard tadi. Oke, nanti kita integrasikan. Nah, ini ada layout ya, layouts. Ini kan layouts bawaan dari Laravelnya. Jadi kita integrasikan dengan layout yang punya kita ya. Nah, sekarang kita buat login. Ini kan ada autentikasi ya. Nah, ini login bawaan dari Laravelnya ya. Register juga bawaannya. Kita buat versi kita ya. Oke, jadi teman-teman tambahkan satu buah file vlogin.php. Vlogin
blade titik php. Oke, nah kita pakai ini ya. Nah, loginnya. Oke, kemudian teman-teman coba ke sini, ke bagian login ini, bagian controller, kemudian out. Nah, ini ada login. Nah, kita ke file authentication user ya. Oke, nah kita ke sini ya, teman-teman. Teman-teman coba, ini kok nggak aktif ya. Kita ke sini. Di file ini ada di harusnya dia ngarah ke sini. Illuminate Foundation. Bentar, saya buka dulu. Close all. Oke, saya buka lagi. Nah, kita mau integrasikan ya ini. Jadi kita harus arahkan ke view login yang punya kita. Nah, cara mengarahkannya teman-teman ke http controller out login controller. Harusnya dia ngarah ke sana tadi ya. Bentar. Oke, saya cari aja nih file ini ya. File ini. Run view dan view. Oke. Kita cari. Bukan di sini. Harusnya ini bisa ya, saat diklik dia akan ngarah ke situ, ke filenya. Tapi ini nggak bisa ya. Bentar, saya aktifkan dulu ininya. Nah, ini tadi ya. Ini aja. Go to reference. Use Illuminate Foundation. Bentar ya teman-teman, kita atur ini. Jadi teman-teman ke sini ya, kita arahkan ini filenya. File ini ada di, nah jadi teman-teman bisa kontrol klik ya, klik, maka dia akan ngarah ke file authenticate users ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak aktif kontrol kliknya, teman-teman bisa langsung cari aja di sini, di vendor ya, di folder vendor. Saya collapse dulu. Nah, ini vendor, kemudian teman-teman buka Laravel, kemudian buka UI ya. Nah, kemudian backend. Nah, ini authenticate user ya. Nah, di sini nah ini view bawaan dari Laravelnya. Nah, kita kan punya di dalam folder out ya, kemudian file view ya, view blade-nya. Nah, sekarang kita ganti dengan file mana dia? Ini file view, ini login bawaan Laravelnya yang kita install tadi. Nah, sekarang kita ganti ke vlogin. Nah, ini vlogin, berarti ini kita hapus aja. Ini kita hapus, ganti jadi vlogin. Nah, coba loginnya teman-teman refresh. Nih, file kosong ya. Nah, sekarang kita install, udah kosong ya. Karena vlogin kita masih kosong ini. Nah, sekarang kita pakai template dari admin LTE kita, bootstrap ini ya, di public template. Nah, ini buka aja. Nah, kita pakai loginnya ya. Oke, login sampel. Nah, desain loginnya. Nah, kita pakai ini. Klik kanan, view pack source. Nah, kopas semua. Kita paste di sini ya, teman-teman. Paste. Nah, di dalam vlogin yang kita buat. Nah, ini coba refresh. Nah, maka ini admin LTE-nya. Nah, sekarang kita alokasikan CSS dan JavaScript-nya. Teman-teman cukup ambil aja yang dari layout ini.
Nanti kita hapus ini ya, ini kita hapus, ini juga kita hapus nanti. Oke, tapi sekarang jangan kita hapus dulu karena ada beberapa script yang akan kita ambil di vtemplate ya, ambil ini. Nah, bracket, nah template sampai sini aja, kopas. Kita alokasikan lagi mulai dari ini. Ini hapus, ini hapus. Oke, paste. Kemudian di bagian href-nya ini juga. Oke. Ini. Oke, nah ini saya hapus. Salah. Ini kopas. Selangi lagi. Ini kopas. Pas. Oke. Kita paste di sini. Paste di sini ya. Ini tadi udah kita hapus ya. Oke. Kita paste aja. Paste. Oke, coba kita refresh. Nah, ini login kita ya. Saat kita akses admin kan kita belum login tuh. Saat kita akses home ya, home. Nah, dia tetap ngarah ke login. Oke, di sini kita buat ganti judulnya. Kita sesuaikan ya. Kita ganti judulnya menjadi login. Nah, ini login pasti user. Oke, ini login user. Ini kita hapus, ini kita hapus. Ini hapus. Kita modifikasi dulu sedikit. Kita hapus dua tombol ini. Kemudian ini hapus aja. Nah, register. Nah, ini register ya. Register. Oke, nah ini kita hapus aja. Remember me ini. Hapus aja. Nah, ini hapus. Nih, hapus aja dalamnya. Nah, ini login ya. Ganti aja tombolnya dengan login. Oke ya. Nah, nanti kita bisa login itu. Sekarang kita belum bisa login. Kenapa? Karena kita belum sesuaikan actionnya. Nah, actionnya kita ambil aja action dari view ini, out ini, login blade-nya ya. Bawaan dari JavaScript, bawaan dari Laravel-nya. Nah, ini form metodenya sampai CSRF-nya kopas. Nah, kemudian paste di vlogin. Nah, sini paste di vlogin. Nah, kita timpa ini ya, timpa paste. Oke, nah udah gitu aja. Nah, nanti dia ngarah ke loginnya. Nah, kemudian ini name-nya harus kita buat ya, sama seperti yang di login blade-nya. Nah, ini name-nya jangan lupa name. Oh ya, kita buat validasinya ya. Oke, kita ambil validasinya. Kopas aja ini validasi errornya. Nah, ini. Oke, kopas jika datanya dikosongkan ya. Kopas login. Nah, kita taruh di bawah span aja, bawah ini. Oke, saya rapikan dulu. Oke, ini saya rapikan. Oke, ini password ya. Ini password. Oh ya, ini password. Ini ganti. Ini password. Oke, nah ini message. Oke, ini kopas lagi. Nah, ini taruh di sini. Ini email ya, email. Oke, kemudian ini tipenya email. Ini name-nya, jangan lupa name. Kita kasih name-nya email. Kemudian ini name-nya juga name. Password ya, password. Nah, oke. Nah, nanti saat kita ini dikosongkan, saat kita login, muncul ini ya, ini harus diisi. Oke, kita coba login. Kan kita udah berhasil register tadi ya. Ada 2 data. Ini password ya, email, password ya. Passwordnya 1 sampai 6 saya buat tadi. Oke, kita ke login dulu. Oke, saya ambil ini. Kopas aja ini. Kita kopas. Oke. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Oke, kita berhasil login ke home.
Nah, begitupun kita ke guru, bisa tadi. Nah, siswa, oke, penjualan, oke, udah berhasil login ya. Nah ini home-nya kan pakai masih home, kan kita menimpa tadi home bawaan punya kita timpa dengan home bawaan Laravel. Jadi ini kita ganti aja. Kita ganti ini vhome ya, vhome. Jadi teman-teman, ini vhome. Nah vhome ini kita vhome ini nggak kita pakai, nanti kita hapus. Oke, kita ke apps, kemudian http controller. Nah ini home controllernya juga ditimpa tadi kan. Nah ini kita ganti aja vhome ya, vhome. Oke, vhome. Jadi vhome kita vhome ini ya. Nah ini hapus saja nama sekolah ini halaman home ya. Oke, refresh. Nah oke, ini halaman home, kita udah berhasil ke home, guru, siswa udah ya. Nah sekarang kita coba buat log out ya, kan belum bisa tuh. Jadi kita ke out. Nah out-nya teman-teman kita ke ini, ke template ini, nah ini yang ada S tulisannya ini, itu adalah template bawaan dari Laravelnya. Nah ini kita ambil script out-nya. Nah ini out ya, out-nya kita kan ini pakai form ya, form. Nah oke, kita ambil, kopas. Nah teman-teman paste di layout view template. Nah kemudian kita ambil out kita ada di sini ya, mana dia tadi, bukan ini, bagian atas ini ya, out ini ada di view template. Kita kopas, kita sesuaikan aja. Mana dia, F6. Nah ini out ya. Oke, paste aja dulu di sini, paste. Nah kita masukkan A ini ke dalam di bawah CRS ini. Kemudian ini kita nggak pakai href di sini, button ya, button. Nah nanti actionnya submit ya, submit. Tipenya submit ya, submit. Oke, nah ini kita buat aja logout ya, logout. Oke, ini logout ya. Nah refresh. Oke, ini kita coba logout. Oke, kita udah berhasil logout ya. Nah coba kita akses admin, penjualan juga nggak bisa karena kita udah lakukan protect ya. Oke, jadi nggak bisa lagi login. Kita ke home pun nggak bisa, ke halaman siswa pun nggak bisa ya, ke halaman siswa pun nggak bisa, ke halaman guru pun nah juga nggak bisa. Oke, sekarang kita buat registernya ya, register. Nah oke, ini register kan belum ngarah situ, kita ambil aja menunya ya. Oke teman-teman, coba ke loginnya. Nah kan itu ada registernya ya, mana dia tadi, login, loginnya ke message. Oh bukan di sini, kita ambil di layoutsnya app ada register ya, hilang, ada register. Nah ini register ya. Nah itu kita ambil root register aja, ini dalam href ini, kopas, kita masukkan ke dalam login kita, vlogin. Nah kita cari yang registernya ya, login. Nah yang bawah ini register. Oke, masukkan aja dalam ini. Oke, ini kita refresh. Nah kita klik register. Oke, maka kita kan sudah ngarah ke register. Nah
register ini kan halaman view bawaan dari Laravel-nya kita ganti dengan versi punya kita ya. Oke. Nah, nanti ini kita hapus, kalau udah kita nggak butuhkan lagi kita hapus. Oke, kita buat file baru lagi di dalam folder view-nya, v-register.php .blade.php. Nah, oke, kita ambil aja desain dari login. Ctrl A, kopas, pen login register ya, paste. Nah, ini ganti judulnya register user ya, register user. Oke, nah registernya teman-teman harus ganti juga ya di bagian sini, di bagian ini lagi ya, autentifikasi user. Nah, ganti ya. Ini kan mana tadi? Nah, bukan ini. Ini autentikasi ya, register ya. Nah, ini register user. Oke, ganti ini v register ya, yang punya kita, v underscore register, refresh. Nah, ini register user. Nah, ini kita tambahkan ya atribut-atributnya. Kita ke v login aja, ke v register tadi kita tambahkan aja, kita sesuaikan aja, kita integrasikannya aja dari bawaan register Laravel-nya. Oke, ini saya pisah dulu, ini div-nya sampai sini ya, ini juga sampai sini. Oke, ini saya kopas aja, berarti yang bagian pertama itu saya cek dulu di out ya, yang registernya, berarti register itu ada name ya, ada name ya, nah ini name-nya ya, name. Oke, kita v register. Nah, ini berarti tipe-nya hapus ya, ini name-nya ya, ini juga name, biar nggak kosong nanti. Oke, kita refresh. Oke, nah ini ganti placeholder-nya name ya, name. Kemudian email udah. Nah, ini ikonnya kalau pengen ganti user ya. Oke, nah name, email, password. Kemudian ada lagi satu lagi ya, itu name-nya bukan ini, confirm password ya, bukan ini, kok login sih register. Ini ada lagi input teksnya ya, inputnya password, ini password. Nah, ini password confirm ya, berarti name-nya password confirmation. Nah, name-nya password confirmation. Oke, kita ke register lagi. Nah, ini password ya. Nah, kopas aja nih password ini. Oke, nah ini hapus saja, kita nggak pakai pesan ini. Oke, nah ini password confirmation ya, saya ambil lagi sini, ini name-nya password confirmation. Oke, di bagian v register. Nah, ini name-nya ganti dengan password confirmation ya. Nah, placeholder-nya konfirmasi password. Oke, refresh. Oke, nah register user ya. Oke, nah sekarang ya ini ganti dengan login now ya, login ya. Misalnya seandainya nggak jadi, nanti ini login ya, login. Nah, ini ganti dengan login, biar nanti dia tuh balik lagi ke login ya teman-teman. Klik login. Nah, register, login now,
login now. Oke, register. Oke, nah sekarang kita coba register ya. Nah ini, oh ya, apanya belum kita ganti ya, form actionnya dari register. Register itu mengarah ke ini, form actionnya. Nah ini route register ya, kopas aja ini, kopas. Nah kita ke vRegister. Nah kita ganti ya, ini action formnya. Oke, pasti. Nah udah, refresh lagi nih. Oke, kita coba register ya menggunakan Budi. Misalnya namanya Budi. Nah passwordnya 1234567 1234567 register. Oh iya, ini tombolnya belum saya ganti namanya. Oke, saya ganti dulu nama tombolnya menjadi register ya, register. Oke, saya refresh dulu. Oke, ini udah. Nah ini namenya Budi, emailnya Budi, passwordnya 1234567 minimal 8 ya, 1234567. Oke, register. Oke, udah berhasil ya register. Nah sekarang ini datanya udah masuk. Kalau berhasil dia masuk ya. Nah sekarang kita, jadi kan yang login ini kan ada Budi ya, atau Mardalius ini namanya. Nah nanti juga saya tulis di sini adalah Mardalius atau Budi sesuai siapa yang login. Nah sekarang kita coba ganti ya, ambil datanya di sini. Cara ngambilnya itu udah ada contohnya di layouts ini. Itu ada namanya, menampilkan nama itu di sini. Nah out user name ya. Nah out kopas aja ini, kopas. Nah teman-teman ke layout template. Nah kita ganti ini ya, ini Alexander Page, kita ganti jadi kita ganti mana di Alexander, nanti nama Alexander ya. Nah ini Alexander ya, paste. Ini juga Alexander, paste. Oke, kita refresh. Nah ini dia Budi ya. Nah Budi yang login. Nah ini juga nggak, coba kita ganti Budi nav ya, di nav. Apakah benar di nav ini? Oh ini cuma navigasi aja ya, template. Oke, kita ke sini. Oh ini, nah ini dia Alexander. Nah ini dia. Oke, paste, press. Oke Budi, saya coba logo dulu. Saya login sebagai Mardalius 1234567 login. Oke, sudah bisa ya. Nah Mardalius ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin menambahkan email di sini misalnya emailnya. Nah, teman-teman atau di sini email ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja. Ini kan udah ada tuh formatnya. Nah, ini online ini ganti dengan email. Saya ambil yang di atas ini aja lah. Mana dia tadi? Nah, ini email ya. Oke, ini email. Oke, refresh. Nah ini dia email ya, ini namanya, ini emailnya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat login, logout, dan register ya teman-teman. Oke, udah selesai registernya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini ya. Nah nanti kita lanjut ya ke mungkin login multi level lagi ya. Jadi mungkin ada hak aksesnya user sama admin. Jadi admin hanya bisa mengakses menu ini aja, dan user bisa mengakses menu aja, dan proteksi controller sesuai
user atau adminnya ya. Nanti kita buat ujian multi user untuk video berikutnya. Sekarang ini jika hanya satu user aja yang akses ini semua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini aja dulu ya untuk video ini. Ini identifikasi user. Oke, ini ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi aja di sini. Apa aja yang mau teman-teman tambahkan ya. Jadi ini hanya bawaannya itu udah bagus ya. Jadi beda dengan framework yang lain, kita harus buat manual. Kali ini kita cukup integrasikan aja sesuai dengan template yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah gitu, nggak ada lagi ya, apalagi ya mau saya lihat. Oh ya, ini hapus oh ya, ini hapus ya, view ini hapus biar nggak mengganggu ya. Hapus aja ini hapus. Oke, ini layouts hapus. Oke, ini home juga hapus ya. Oke, nah jadi yang tersisa bawaan punya kita aja. Oke, logout nggak bisa sih, nggak bisa ya logoutnya. Apalagi ya, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kita udah login untuk proteksi halaman udah berhasil. Oke, ini vtemplate. Oke ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.